salah satu gurunya Dokter Dwi nih. Merah kuning banget ya. Merah kuning sama Mami. Ini guru kesukaanku. Gitu ya. Mami. Nah, kali ini Farid sudah ditemenin sama Dokter Dwi. Halo Dokter Dwi Wijaya. Halo Farid. Kayak ada nadanya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, Dokter Dwi ini ternyata dulu sekali ya, nggak tahu deh berapa tahun yang lalu itu pernah belajar bareng di IF. Tahun berapa, Dok? Sepertinya tahun 2006-2007. 2006-2007, berapa lama? Itu SMA, SMP? SMA. SMA. Betul. SMA. Berapa lama waktu itu, Dok? Mungkin 3-4 tahun ya. Pokoknya cukup lama ya berarti. Sampai aku level 12 habis itu sudah stop. Kalau SMA berarti programnya front runner kalau sekarang namanya mungkin. Iya, mungkin. Gitu ya. Itu buku 12 terus akhirnya stop. Nah, Dok, ini Farid sekarang itu mau tanya terkait apa sih sebetulnya pentingnya belajar bahasa Inggris buat Dokter Dwi sendiri? Sebetulnya penting banget ya, kalau kita bisa berbicara bahasa Inggris, otomatis kita lebih percaya diri ya, otomatis ya. Oke. Kemudian pada saat kita bergaul ataupun pada saat dulu tuh saya di sekolah, nilai bahasa Inggris saya tuh selalu nomor 1 gitu loh. Jadi guru ke notice, dan kebetulan saya juga juara 1 paralel nih di SMA. Itu kebantu juga dengan nilai bahasa Inggris yang tinggi. Nah, kebetulan pada saat itu saya jadi bisa ikut pertukaran pelajar. Jadi saya adalah siswa pertama di SMA saya, bukan di SMA. Pertama jadi, di SMA-nya. SMA dari pertama kali dibangun sampai pada saat saya ini siswa pertama yang berhasil ikut pertukaran pelajar. Pada saat itu ke Jepang. Jadi kalau tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, bora-bora ikut tes dan lolos. Jadi saya tidak bukan memiliki pengalaman di luar negeri. Jadi menurut saya penting banget. Penting ya. Sekarang concernnya dulu, Dok. Orang sekarang kalau misalnya masuk ke waktu sekarang gitu ya, bahasa Inggris kita bisa pakai komunikasi macam-macam. Maksudnya kita bisa mix lah. Tapi dulu punya concern sendiri nggak? Kenapa akhirnya memutuskan untuk aku mau nekunin bahasa Inggris nih? Ternyata impactnya sampai sekarang dokter dapat dan ke karir juga. Tapi dulu sempat kepikiran yang kayak gitu nggak? Kalau dulu tuh saya cuma merasa kalau memang menguasai bahasa internasional itu pasti kita akan memiliki nilai lebih. Padahal pada saat SMA juga nggak tahu nilai lebihnya mau dipakai apa. Tapi saya merasa at least kalau saya bisa bahasa Inggris akan lebih bagus daripada saya tidak bisa bahasa Inggris. Karena saya juga pengen liburan dong ke luar negeri. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris nanti nyasar terus gimana? Jadi kayak yang penting upgrade bahasa Inggris itu nomor 1. Tapi mau dipakai buat apa pada saat itu ya nggak tahu. Yang jelas lingkungannya pada saat itu juga, saya kalau misalnya berada di suatu tempat itu juga butuh lingkungannya juga. Karena bertemu dengan lingkungan yang orang-orang yang memang concern bahwa bahasa Inggris itu penting, itu juga bagus loh. Karena mereka semua pasti bukan orang-orang yang memang mengesampingkan pendidikan. Jadi akhirnya kita bisa ter-scale up juga. Nah itu dibalikin lagi ke pribadi ya. Kalau misalnya kita nganggapnya itu penting, kepakainya gimana dan mau pakai di mana itu akan menyesuaikan. Tapi akhirnya bekal itu betul-betul terpakai sekarang mungkin atau mungkin beberapa waktu yang lalu betul-betul kepakai sampai akhirnya dokter kepilih sebagai salah satu siswa untuk pertukaran pelajar ke Jepang. Pengalaman apa lagi, Dok, yang dokter punya setelah akhirnya ternyata belajar bahasa Inggrisku betul-betul kepakai nih sekarang, dan dampaknya benar-benar kerasa ke karirnya Dokter Dwi sekarang atau ketika melanjutkan jenjang? Jadi ya otomatis pada saat saya mengikuti seminar kecantikan bertaraf internasional, otomatis saya juga sangat terbantu sekali ya, karena kalau yang seminar yang bagus memang harus yang dari native ya. Kalau yang lokal kan pasti kurang tersertifikasi. Nah, karena saya memang menguasai bahasa Inggris, otomatis saya bisa mengambil sertifikat kecantikan yang lebih tinggi. Kemudian saya pun juga beberapa kali menerima klien wedding yang dari luar negeri. Bayangin nih, mempersiapkan pernikahan tetapi menggunakan bahasa Inggris full, ya itu sangat kebantu banget sih. Nah ini nyambungnya ke bisnisnya Dokter Dwi juga kan akhirnya. Betul. Ya again ya nggak akan kerasa, Dok. Makanya ternyata upgrade skillnya kita itu dari kemauan kita sendiri. Kalau ternyata dari kita sudah nganggap itu sepele, ya akhirnya again santai-santai sekarang ya dibayarnya belakangan gitu. Kan akhirnya kayak gitu. Akhirnya tidak bisa bersaing di internasional. Betul. Tapi emang impactnya baru bener-bener kerasa ya, Dok ya, setelah belajar itu dan kita bener-bener menguasai. Masih ingat nggak, Dok, gurunya dulu siapa? Ada Mr. Paul, tapi yang paling aku cinta adalah Memrika. Itu kayak sampai sekarang. Siapa? Memrika ada di sini nggak? Mami panggilin, Mbak Yulin. Ada Memrika? Ada.
Oh my God, Memrika, I miss you so much. How are you, man? Ini salah satu gurunya Dokter Dwi nih. Ini, merah kuning banget ya. Merah kuning sama Mami. Ini guru Mami. kesukaanku. Gitu ya. Mami, tahun berapa dulu ngajarin Dokter Dwi, Mem? Dokter Dwi di sini sejak dia SD kalau nggak salah ya. Tadi bilangnya SMA ini kok nggak konsisten janjiannya Karena sudah terlalu lama. Udah belasan tahun yang lalu. Faktor U jadi agak lupa tapi udah lama banget. Tapi udah lama. Atau mungkin bahkan SMP sih ya, kayak udah lama banget sih. Mem, dulu Dokter Dwi waktu masuk IF bahasa Inggrisnya A I U E O apa emang udah bisa, Mem? Wih, kalau itu tadi di SMP ya tidak terlalu A I U E O, tapi yang jelas yang saya bisa sampaikan ke sini bahwa IF adalah part of the journey. Part of the journey yang menjadikan Dokter Dwi seperti ini. Luar biasa sekali ini. Sama kayak ini ya, apa namanya, reality show yang mempertemukan ibu dan anak. Kangen begitu kangen ya dulu. Maaf ya, Mem. Sudah seperti ini? Nggak berubah. Nggak berubah, tetap aja. Nggak tahu, Mem, aku minta nomor telepon dukunnya dong, Mem. Udah, Mem, nggak berubah serius. Oke, ini ternyata semangat. Tapi memang dari dulu sama Mami Rika sempat diajak, tapi ganti-ganti. Gurunya banyak, cuma memang yang paling humble nih memang Memrika. Jadi kayak ibu sendiri gitu loh. Oke, luar biasa. Mami, boleh kita lanjutkan nanti ya, Mami ya, sesi kangen-kangenannya. Thank you, Mami Rika. Sama-sama, Mami. Luar biasa. Awet muda ya berarti ya? Awet muda banget, kayak nggak ada perubahan sih. Wow. Dari tahun 2006, Dokter Dwi belajar 4 tahun menekuni bahasa Inggris. Akhirnya dampaknya dokter bisa pakai itu ke bisnis, dokter bisa pakai itu ke karir, dokter bisa pakai itu ke pendidikan juga. Yang sempat tadinya tidak terpikirkan bahwa itu bisa tersalurkan gitu, Dok. Ada pesan dan kesan yang mau dokter sampaikan terkait penguasaan bahasa Inggris yang sekarang dokter sudah di luar kepala lah, dokter mau pakai itu untuk semua yang nonton kita di podcast nanti. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang memang penting ya buat kita pelajari. Cuma yang nomor satu buat saya paling penting adalah bahasa Inggris. Karena kalau misal matematika, fisika itu memang mengasah pola pikir kita atau mengasah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah sebetulnya. Tapi literally 1 tambah 1 di kehidupan nyata juga tidak terlalu berdampak ya. Tapi itu penting karena kita belajar untuk mengasah otak kita. Tapi kalau bahasa Inggris, apapun yang kita pelajari pada saat SD, SMP, SMA tidak berubah karena ini bahasa. Nah, kalau kita memang sudah dari kecil, karena kalau semakin kita belajar bahasa Inggris, menyadari bahasa Inggris penting dari kecil, otomatis kita menerima seperti bahasa ibu kita sendiri gitu. Jadi kayak lebih fluently banget gitu loh kalau misalnya ngomong bahasa Inggris. Dan itu akan sangat ngebantu banget. Karena kalau misalnya nggak usah di luar negeri, Indonesia kita bisa ngomong bahasa Inggris, value kita meningkat. Kalaupun kita misalnya mau daftar pekerjaan, value kita akan meningkat banget. Karena apa? Kalau pada saat bekerja, kita mau dikirim ke luar negeri sama misalnya perusahaan, itu akan sangat menunjang sekali gitu loh. Apalagi kalau misalnya menjadi seorang pebisnis, kita nggak pernah tahu kita bakal punya klien native atau orang bule atau orang dari negara manapun. Itu sangat ngebantu banget. Pada saat saya pernah umroh nih ya, umroh itu kan sebenarnya kita bertemu dengan banyak orang di seluruh dunia kan ya, dan saya tuh bisa bebas kemana-mana dan ngajak ngobrol sama siapapun karena semua pasti menggunakan bahasa Inggris walaupun tidak semuanya fluently. So kalau misalnya Farid highlight adalah value. Jadi kalau misalnya kalian tekuni, itu masalahnya untuk komunikasi juga kan, Dok. Jadi akhirnya value kita naik ketika kita belajar satu konteks saja deh, bahasa internasional kita yang memang sudah diakui dan digunakan di seluruh dunia. Begitu ya, Dok ya. Dr. Dwi, thank you so much atas waktunya karena sudah mau sharing-sharing bareng kita seberapa penting bahasa Inggris akhirnya berdampak ke kehidupan Dr. Dwi juga. Nah, untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi apapun terkait event online seminar yang biasa kita adakan setiap weekend, yang biasanya isinya parenting tips, terus ningkatin English skills-nya kalian nih, kayak Dr. Dwi misalnya, kalian bisa isi nama atau apapun itu, klik link di deskripsi untuk mendapatkan informasi terupdate terkait acara-acara yang diadakan oleh IF. Sampai ketemu di IF Podcast selanjutnya. Thank you Dr. Dwi. See you.